Mengandung delik hukum. Tuhan bukan orang Arab. Mengandung delik hukum. Apa? Di mana delik hukumnya? Tuhan bukan orang Arab. Di mana delik hukumnya, Pak Damai? Saya yakinlah mereka sangat tidak objektif di dalam melihat kalimat itu. Dia melihatnya bukan masalah kalimatnya, tetapi masalah yang mengucapkan kalimat. Toh buktinya ketika kalimat itu diucapkan oleh Cak Nun biasa-biasa saja, tidak ada terjadi lapor-pelaporan. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan oleh Kang Dudung, mereka menjadi sewot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata yang melaporkan Kasadudung itu namanya Damai Hari Lubis. Bagus, namanya damai. Tetapi yang dilakukannya tidak damai, saudara. Dia itu adalah koordinator koalisi ulama, habaib, dan pengacara anti penodaan agama. Wah, keren kan? Kuhab apa? Sekali lagi, dia itu adalah koordinator koalisi ulama, habaib, dan pengacara anti penodaan agama. Ya, anti penodaan agama. Catat, nggak tahu pas ada viral Hadfana Firdaus, dia menjadi garda terdepan nggak untuk menindak Hadfana Firdaus? Itu kan menodai agama Hindu. Apa yang dilakukan oleh Hadfana Firdaus jelas menodai agama. Tapi saya tidak melihat Damai Hari Lubis itu berbicara mengecam tindakan Hadfana Firdaus, atau bahkan mungkin menjadi pengacaranya. Karena yang dia maksud pengacara dan anti penodaan agama itu agama tertentu. Katakan agama Islam doang. Kalau yang menodai agama yang lain, ya dia tidak ada di depan. Nah, inilah ciri orang Indonesia yang tidak sadar dan tidak paham terhadap fakta keberagaman agama yang ada di Indonesia. Bahkan kabarnya dia menjadi pengacara si Edi Mulyadi. Tahu Edi Mulyadi? Yang kemarin viral. Dia mengucapkan rasisme kepada orang-orang Kalimantan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang saya tidak berani mengucapkannya. Tetapi dia menjadi pengacaranya. Bayangkan, sosok Edi Mulyadi dibela oleh Damai Hari Lubis. Ini sih di luar akal sehat saya. Kalau ada orang yang kemudian membela Edi Mulyadi, karena jelas apa yang Edi Mulyadi ucapkan itu sangat tidak pantas. Ya, tidak pantas diucapkan oleh orang Indonesia. Siapa Damai Hari Lubis? Dia juga kemudian adalah biasa kelompok 212. Gak bakalan jauh, circle-nya di sana-sana saja. Yang melaporkan Kasadudung itu ya circle-nya di sana-sana saja. Saya curiga memang luka lama yang kemudian masih belum sembuh sampai hari ini. Dulu kita tahu sama-sama ketika Kang Dudung menjadi Pangdam Jaya, ya, dia yang menjadi garda terdepan menurunkan, menghancurkan, membakar baliho Habib Rizik Syihab, imam besar mereka. Garda terdepan untuk melawan kelompok-kelompok itu. Lah makanya sampai hari ini mungkin ya mereka masih terus mengulangi memori itu
Dan kalau melihat Kang Dudung itu ya rasanya jijik aja. Apa yang Kang Dudung ucapkan meskipun itu benar ingin saja disalah-salahkan. Nah ini ya bukti orang yang sudah tidak bisa objektif di dalam melihat sesuatu. Pandangannya subjektif. Padahal yang mereka lakukan itu pasti dipandang oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Sekarang ketika kemudian mereka melaporkan Kasadudung, itu ya pasti dilihat dan didengarkan. Delik aduannya apa atau delik hukumnya apa? Apakah itu memang kalimatnya menodai agama atau enggak? Tetapi lagi-lagi saya ucapkan, NU juga biasa-biasa saja, Muhammadiyah juga kalem-kalem saja, Kemenag juga santai-santai saja menanggapi kalimat itu. Apalagi Cak Nun juga pernah mengatakan seperti itu, Tuhan bukan orang Arab. Nah kenapa mereka kemudian menjadi sangat terusik dengan kalimat itu? Padahal kalimatnya jelas tidak ada yang salah ya. Mereka aja yang ingin membuat kalimat itu menjadi salah dengan logika-logika mereka yang bagi saya nggak rasional sih. Kita makan yang nggak rasional ya. Kita coba baca nih beritanya. Sosok Damai Hari Lubis melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Dudung Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspomad. Damai Hari Lubis adalah koordinator koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama. Keren. Jenderal Dudung dilaporkan karena kata-katanya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Kata-kata Dudung dianggap menyinggung umat agama tertentu. Menyinggung umat agama tertentu. Saya umat beragama dan banyak orang lagi yang umat beragama tapi tidak merasa tersinggung dengan ucapan itu. Ketika Cak Nun ngomong di depan jamaahnya yang jutaan, tidak ada yang menjadi sewot dengan kalimat Tuhan bukan orang Arab atau bahkan bukan orang. Jadi ya mereka mungkin hanya segelintir orang yang hadir di Indonesia yang memakai logika-logika yang tidak masuk akal. Jadi tidak pakai logika. Bagaimana caranya kalimat ini di-framing, kemudian diucapkan dan dikabarkan kepada masyarakat bahwa nah inilah sosok Dudung. Dia pembenci Islam, dia pembenci ulama, dia pembenci habaib, dia pembenci Arab dengan sederet rangkaian cerita yang dia ucapkan mungkin kepada jamaahnya, termasuk kalimat yang jelas-jelas tidak salah pun dia framing sebagai kalimat yang sangat tidak pantas diucapkan oleh orang Islam. Penistaan agama, Tuhan bukan orang Arab. Ya, jadi ya yang mendengarkannya itu ya lucu aja kalau mau kemudian menerima logika-logika yang receh seperti itu. Bagi saya sih logikanya receh, karena jelas kalimatnya Tuhan bukan orang Arab. Kalau kalimatnya Tuhan adalah orang Arab baru masalah. Lanjut ya. Hal itu dikatakan Dudung saat menjadi bintang tamu di salah satu acara bincang-bincang di YouTube. Damai Hari Lubis mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. Tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Kalau itu tidak sesuai dengan tupoksi Kang Dudung, dia berbicara tentang Tuhan bukan orang Arab, saya kira itu bukan di acara resmi TNI, sedang diwawancarai aja. Dudung sebagai person, ya, Kang Dudung sebagai person, bukan sebagai seorang jenderal. Kang Dudung sebagai seseorang yang beragama Islam, yang boleh berpendapat mengenai agama. Kecuali kalau memang lagi di acara-acara resmi, itu bisa mungkin pakai alasan ini. Nah ini kan di acara ngondang pribadi Kang Dudung di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Deddy Corbuzier kan, kalau nggak salah. Ya, jadi nggak rasional juga ya. Bagi mereka mungkin masuk akal, bagi saya tidak masuk akal.
Jadi akal yang mereka gunakan itu bagi saya tidak masuk akal. Jadi yang keliru itu akal saya atau akal mereka. Silakan aja masyarakat, netizen sekalian tilai sama-sama. Akal siapa yang sebetulnya sengklek itu. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum, kata Damai. Dalam pandangan Damai, ucapan yang disampaikan Dudung tidak elok. Menurutnya, pernyataan Dudung juga syarat dengan tindak pidana formil dan mengandung delik hukum. Artinya, kata dia, tidak perlu dilaporkan pun aparat yang berwenang bisa untuk mengusut atau memproses Dudung secara proses atau ketentuan yang berlaku. Masih mengandung delik hukum. Tuhan bukan orang Arab. Mengandung delik hukum. Apa? Di mana delik hukumnya? Tuhan bukan orang Arab. Di mana delik hukumnya, Pak Damai? Apanya yang salah, apalagi kena delik hukum? Secara etika kalimat juga nggak salah, apalagi sampai kena delik. Aduh, kacau. Katanya pengacara sih. Nggak tahu nih, pikiran saya yang salah atau dia. Tapi saya yakin masyarakat banyaknya yang kemudian ya sepakat terhadap pikiran saya dan juga banyak orang bahwa kalimat itu tidak bermasalah, apalagi sampai kena delik hukum. Kacau. Satu kali lagi, saya yakinlah mereka sangat tidak objektif di dalam melihat kalimat itu. Dia melihatnya bukan masalah kalimatnya, tetapi masalah yang mengucapkan kalimat. Toh buktinya ketika kalimat itu diucapkan oleh Cak Nun biasa-biasa saja, tidak ada terjadi lapor-pelaporan. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan oleh Kang Dudung, mereka menjadi sewot. Damai menjadi garda terdepan, seolah menjadi orang yang ya paling membela Islam dan paling membela agama. Jadi itu kali lagi bukan masalah kalimatnya. Ini jelas tidak objektif, sangat subjektif. Bukan masalah kalimatnya, tetapi masalah orangnya. Karena yang mengucapkan kalimat itu bukan hanya Kang Dudung, tapi Cak Nun. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan itu. Damai hari lubis, semoga menjadi damai hidup Anda dan masyarakat sekeliling Anda dengan nama damainya, bukan malah menjadi rusuh, buat framing nggak jelas di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.